wujud dari binatang buas di akhir zaman. Itu Martin Luther itu ya. John Calvin mengajarkan Islam adalah awal munculnya antikristus. Sir Robert Anderson yang mengungkapkan nubuatan 70 minggu dalam kitab Daniel dalam bukunya The Coming Prince mengatakan bahwa jika kita meneliti kebangkitan kekaisaran Romawi, kita harus pergi ke bagian timur ya. Nah, bagian timur itu yang melanjutkan ini apa bagian timur itu kekaisaran Romawi? Islam. Karena kekaisaran Romawi ketika dia mati, dia ada masih 200 atau 300 tahun. Dia masih hidup di bagian timur. Dan Islam akan mengambil alih itu. Nah, Islam akan menjadi binatang ketujuh ya, dan binatang ke-8 yang akan datang di kitab Wahyu itu. Di kitab Daniel, binatang ke-8 yang akan datang adalah binatang ke-7 itu sendiri. Makanya Islam yang hadir di abad ke-7 ini, dia 14 abad kemudian akan bangkit di abad 21 ini, yaitu Islam itu sendiri, ajaran Islam itu sendiri yang akan muncul. Karena terluka kan, kekaisaran Ottoman itu terluka. Antikristus terluka di kekaisaran Ottoman, tapi akan bangkit kembali lagi. Kita lihat ya, banyak sebenarnya sini. Protestan zaman tradisional mengatakan bahwa Islam juga antikristus. Baru Alkitab menunjukkan nama-nama bangsa. Nah, nama-nama bangsa yang dibicarakan di Alkitab yang akan menyerang Israel, sekarang itu nama-nama tempat-tempat itu semua tempat-tempat Muslim Islam fundamentalis. Itu sudah disampaikan jauh-jauh hari. Abad sebelum Masehi itu sudah disampaikan. Negara-negara ini sekarang yang sudah disampaikan menyerang Israel, walaupun sudah berubah nama, tapi letak-letaknya masih letak-letaknya ini 5, 4, dan akan menyerang Israel. 2, 1. Ya, ini ada 0,1 detik apa akan berdiri di pihak Israel. Oke, terima kasih untuk tim Rock yang sangat keren ya dari Rantai Perak dan John membackup secara batin. Oke, sekarang ke Bang Zuma dan Ustadz Najjar, dan kepada Gurunda Zuma, kalau nanti mau Isya boleh diinfo ya Bang Zuma ya. Keren John ini, membackup secara batin ya. Kau nggak kasihan gue sama Rantai Perak kau John. Oke, silakan 6 menit kepada Bang Zuma dan Ustadz Najjar. 3, 2, 1. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, antikristus itu dari tengah-tengah pengikut Yesus, Bang. Jangan terlalu jauh melangkah. Kepada siapa kita harus waspada menurut Yesus? Waspada kepada siapa? Ahli Taurat? Kok larinya ke baginda Rasul Muhammad SAW? Waspada kepada orang Farisi. Kenapa Anda menutup mata dengan itu? Yohanes 12 nomor 44. Yesus berseru. Kalau berseru itu berarti dia teriak. Di situ ada penegasan. Yesus berseru. Beda kalau Yesus berkata. Kalau dia berseru itu berarti serius. Barang siapa percaya kepada aku, ia bukan percaya kepada aku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Aku diutus berarti aku bukan Tuhan. Yang diutus Tuhan itu namanya nabi. Yang diutus Tuhan itu namanya rasul. Jangan yang mengutus dirinya sendiri dianggap rasul. Ini pengakuan Yesus sendiri. Barang siapa percaya kepada aku, ia bukan percaya kepada aku yang manusia ini, tetapi percaya kepada Dia yang Tuhan yang telah mengutus aku. Artinya aku bukan Tuhan, aku hanya utusan Tuhan. Yang menganggap kemudian aku bukan manusia, itulah antikristusnya. 1 Yohanes 4 nomor 2. Tadi juragan Lato-Lato sudah sampaikan kepada kalian. Kenapa masih Anda mencari ke Arab? Kenapa Anda menuduh orang sementara Anda mandi lumpur? Anda mengatakan orang lain kotor. 1 Yohanes 4 nomor 2. Demikianlah kita mengenal roh Tuhan. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia bukan Tuhan, itu berasal dari Tuhan. Yang mengaku Yesus bukan Tuhan, melainkan seorang manusia, itulah orang yang benar. Ini perkara yang serius. Anda harus sadar di situ. Sedangkan di dalam iman Anda, 1 Korintus 8 nomor 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan untuk kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Ini apa-apa anta ya. Kan sudah dikatakan, orang yang benar itu berasal dari roh Tuhan itu mengaku Yesus itu adalah
manusia. Loh, ini ada ajaran yang mengatakan Yesus itu Tuhan dan hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karena Dia kita hidup. Nenekmu kiper, sejak kapan Yesus memberikan roh kepada manusia supaya manusia itu hidup? Dia saja itu dihidupkan. Jadi inilah antikristus itu, mengimani Yesus itu bukan Tuhan. Di mulutnya Yesus itu Tuhan, tapi di hatinya, di otaknya Yesus itu adalah Tuhan. Mulutnya mengatakan Yesus manusia, tapi praktek agamanya, imannya, Yesus itu adalah Tuhan. Berarti antikristusnya siapa? Nah, tanya aja, jawab aja sendiri. Silakan Dinda. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini Juragan Lato-Lato akan menyangkal pendapat rantai retak ya, karena suaranya kayak retak terus tadi itu. Jadi gini loh, ada nggak sih keterangan bahwa antikristus itu yang disebutkan? Karena gini, antikristus ini hanya disebutkan di dalam surat Yohanes loh. Ingat, hanya ada di dalam surat Yohanes tentang pembahasan antikristus. Tidak disebutkan yang lain. Maka dari itu, kalau kita lihat secara seksama tentang antikristus yang ada di dalam Bible, itu justru berasal dari kalangan Kristen sendiri. Dari kalangan Kristen. Coba kita pahami 1 Yohanes 2 nomor 19. Memang mereka antikristus, antikristus itu berasal dari antara kita, jedor. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Berarti antikristus adalah dari kalangan Kristen sendiri, dari kalangan Kristen sendiri, tapi tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Maksudnya yang biasanya mengatakan Nabi Isa itu utusan, kok dia menuhankan? Nah, yang offset seperti ini yang namanya antikristus. Karena pembahasan antikristus tidak dibahas di selain Yohanes itu. Dan antikristus itu berasal dari kita. Di dalam 1 Yohanes. Berarti dari kalangan Kristen sendiri gitu loh. Mungkin itu yang kurang 1 menit ya. Kemudian saya paskan dengan surah An-Nisa ayat 150. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina", sesungguhnya orang-orang, yakfuruna, yang menentang, billahi Allah, wa rusulihi, dan seluruh utusan Allah, wa yuriduna ayyufarriqu bainallah wa rusulih, dan mereka hendak memisahkan antara Allah dan utusannya, wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd, dan mereka beriman sebagian tapi kafir sebagiannya, menentang sebagian tapi beriman sebagian, beriman kepada Nabi Isa tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad, wa yuriduna ayyattakhiduna baina dzalika sabila, dan mereka mencoba mencari pemahaman tentang itu. Ingat, setiap Khalik pencipta tidak akan pernah memberikan derajatnya kepada ciptaannya, dan setiap sang pencipta tidak akan mudah menjadi ciptaan. Sekian. Terima kasih dari Ustadz Naja dan Bang Zuma. Sekarang ke John Peter dan Rantai Perak. Dan Rantai Perak di backup oleh John. Silakan selama 6 menit digunakan senyaman mungkin. 3, 2, 1. Ya. Jadi kembali lagi di 1 Yohanes 2 tadi ya. Sebenarnya 1 Yohanes 2 tadi itu sudah di-cut sebenarnya, tapi saya ulangi lagi ya. Memang muslim begitu ada kalanya harus diulang-ulang ya. Mungkin harus diketuk juga kepalanya ya supaya bisa jalan ya. Siapakah pendusta itu? Tadi kan bacanya cuma ayat 19, ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Ajaran Islam sudah jelas-jelas sangat menentang kedua hal ini. Allah adalah Bapa dan Yesus Kristus adalah Anak Allah. Sebab saya tambahkan lanjut satu ayat lagi ya. Setelah ayat itu ada setelah ayat 22 ya, ayat 23. Sebab barang siapa menyangkal Anak, siapa yang menyangkal Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat Allah sejati yang telah datang ke dunia. Maksudnya itu ya. Sebab siapa yang menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Jadi yang menolak Yesus Kristus tidak memiliki Allah Sang Pencipta itu. Itu artinya.
Dilanjutkan, barang siapa mengaku anak, barang siapa yang menerima Sang Mesias Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu artinya ia juga memiliki Bapa, ia memiliki Sang Pencipta, Allah Sang Pencipta itu. Nah, kalau kita berbicara tentang tadi di antara kita, mereka di antara kita, betul. Karena apa yang mereka ajarkan Injil yang lain, termasuk Waraka yang Nasrani itu. Waraka yang Nasrani itu ajaran yang dia bawa ajaran antikristus, dan Rasul Paulus telah mengutuk itu. Rasul Paulus berkata, tetapi sekalipun kami itu siapa? Para rasul. Karena rasul-rasul berkumpul, mereka bertemu langsung membicarakan ajaran mereka. Jadi Paulus menulis, tetapi sekalipun kami para rasul dan penatua pengajar ini, sekalipun kami yang mengajarkan Injil yang lain, selain Injil yang kami beritakan, terkutuklah ia. Makanya Waraka itu udah dikutuk oleh Rasul Paulus. Dan itu Waraka itu agamanya Siti Khadijah. Itu. Muhammad belum jadi Islam waktu dengan Siti Khadijah. Dan Siti Khadijah ini itu Waraka itu pamannya. Jadi ajaran yang sudah dikutuk itu yang dibicarakan di dalam Islam. Jadi antikristus sudah jelas ya, yang menolak Yesus Kristus adalah anak Allah dan menolak bahwa Yesus Allah adalah Bapa, di mana anaknya Yesus Kristus. Itu sudah jelas, mau balik-balik gimana lagi? Saya tidak perlu melebar, silakan lanjutkan John Peter. Ya, Bro John Peter. Lanjut ya. Pas nggak, Bro? Ya, Halo? lanjutkan, Bro. Halo? Ya, lanjutkan. Kan Kedengaran bagi suara waktu kan. saya? Ini. Iya, kedengaran ada. Iya. Jadi inilah memang antikristus ini, bisa saya katakan mereka yang putus. Tuhan Yesus telah menyatakan kepada kita semua supaya kita percaya bahwa Tuhan Allah dan Dia telah memberitahu kita hanya melalui dirinya lah bahwa kita akan sampai kepada Tuhan Allah yang Esa. Nah, keberadaan Dia, Yesus telah kembali kepada kehadiratnya. Dia telah naik ke surga tersebut dan kembali kepada posisi. Karena di dalam kitab sudah dikatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Yesus itu adalah firman dari Allah, Esa yang tidak terpisahkan. Tetapi iblis selalu menghasut agar orang-orang menolak, mengantuk-antukkan kepalanya ke tanah sehingga kepalanya terguncang dan tidak bisa menerima kebenaran. Inilah ajaran yang diajarkan iblis. Berdiri dengan tegar, menghadap ke langit, melihat kemahakuasaan Tuhan Yesus itu yang luar biasa. Ini mereka malah mengantuk-antuk ke tanah sehingga terguncanglah pikiran mereka dan tidak bisa menerima kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah utusan itu sendiri. Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia tidak beranak karena dia adalah seorang dalam rupa laki-laki. Dan dia tidak dari hasil air mani. Itu bukti real bahwa apa yang dikatakan sesembahan itu tidak beranak dan tidak diri Yesus, bahwa dia tidak ada yang setara dan serupa dengan dia ada di dalam diri Yesus, bahwa ia akan datang bersama dengan malaikat dalam naungan awan, akan menghakimi, akan mengazab kita semua. Itu tertulis ayat 31 dan dibenarkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 210 ayat 2. Jadi kebenaran itu selalu sebelumnya. Tetapi karena kalian dihasut, disesatkan oleh iblis sehingga kalian menolak kebenaran itu. Seharusnya sebelumnya, bacalah kitab sebelumnya. Tetapi iblis mengatakan, kitab itu telah dipalsukan, brother. Jangan kalian percaya. Inilah di gua Hira ini kepada kalian. Itulah 5, kebenaran 4, dan terima 3, 2, bahwa inilah yang 1. benar-benar benar menurut iblis. Iya, terima kasih untuk bimbingan gerejanya John Peter, sangat bagus dakwahnya. Iya. Untuk Bang Zuma, Ustadz Naja, apakah
kita mau break sholat isya dulu atau lanjut? Lanjut aja, Dek. Oke, silakan 6 menit dari sekarang. 3, Iya. 1. Nah. Kan saya bilang, kenapa lari ke ajaran Islam? Kenapa? Karena sebenarnya antikristusnya itu ada pada diri Anda, anti terhadap ajaran Yesus. Kalau berbicara mengenai iblis yang mengajarkan Anda menjadi Kristen itu ya iblis. Catat itu, masukkan ke kuping Anda, simpan di dalam. Apa Kristen itu? Mengajarkan menyembah Yesus dengan mengaku Yesus itu adalah anak Tuhan. Iblis dan setan yang mengajarkan paling sering menyebut Yesus itu sebagai anak Tuhan. Matius 4 nomor 3, Matius 4 nomor 6, Lukas 4 nomor 3, Lukas 4 nomor 9, Lukas 4 nomor 41, Lukas 8 nomor 28, Markus 5 nomor 7, Markus 3 nomor 11. Apalagi Matius 8 nomor 29. Iblis mengajarkan Yesus itu anak Tuhan. Kalian aminkan atau kalian tolak? Aminkan. Padahal sudah sangat jelas antikristus itu menolak Yesus datang sebagai manusia. Loh, kalian malah mengatakan dia anak Tuhan. Gimana itu? Keluaran 20 nomor 3, Ulangan 5 nomor 7. Jangan kau mengadakan Tuhan selain aku. Antikristus yang membuat Tuhan dari manusia. Dan itulah Anda. Lagi-lagi siapa pengikut iblis itu? Yang mengakui Paulus itu adalah rasul. Mana datanya? Lukas. Kisah para Rasul 16 nomor 18 sampai nomor 18. Iblisnya teriak, inilah Paulus dan kawan-kawan, seorang utusan Tuhan yang maha tinggi, yang akan membimbing kalian kepada keselamatan. Anda percaya nggak kepada iblis itu? Percaya. Makanya Paulus Anda sebut sebagai rasul. Jadi Anda itu adalah pengikut iblis, antikristus Anda itu. Kok larinya ke Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mendudukkan Yesus adalah Nabiullah, Yesus adalah Rasulullah, Yesus diutus kepada Bani Israel. Yesus mengajarkan menyembah kepada Allah pencipta langit dan bumi. Antikristusnya di mana? Nggak ada. Yang antikristus itu Anda. Kenapa? Karena agama Anda diajarkan oleh orang Yahudi, ahli Torah, yang keluar meninggalkan agama mereka, meninggalkan Yerusalem, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mendirikan sebuah agama. Apa nama agamanya? Kristen. Itulah nama pertama kali disebut di Antioquia. Mereka disebut apa? Kristen. Siapa yang mengajarkan Kristen di Antioquia pertama kali? Ahli Taurat, orang Farisi. Siapa namanya? Paulus. Siapa pengikutnya? John. Kapan sadarnya sih? Silakan Dinda Wafi. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, itu sudah berkali-kali oleh Tuhan itu diwanti-wanti ya. Contohnya seperti di Yehezkiel, bahwa susu di jamah sih? Lopot. Yang nomor 2, Yehezkiel 28 nomor 2, karena sama-sama firman Tuhan ini isinya. Gitu loh. Hai anak manusia, ingat ya, hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, bukan tikus ya, Tirus, beginilah firman Tuhan Allah, karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah, aku duduk di tahta Allah di tengah-tengah lautan, padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah, walau hatimu menempatkan diri sama seperti Allah. Kalimat-kalimat seperti ini itu beberapa kali diungkapkan, bahkan dipertegas lagi nanti di 2 Tesalonika 2 nomor 4. Bahwa yang namanya manusia ya bukan Allah. Dan tidak ada istilahnya manusia ini separuhnya Allah, tidak ada itu. Makanya harus dipahami teman-teman. Kalau yang namanya kenapa sih ayat-ayat yang mengatakan Yesus itu anak manusia itu lebih banyak? Ayat yang mengatakan Yesus itu adalah manusia biasa dan utusan itu lebih banyak.
Tapi kenapa justru ayat yang lebih banyak dan lebih simpel kita pahami, malah Anda tolak seperti itu loh. Padahal secara tegas Yesus mengatakan dalam Yohanes bahwa semua kemuliaan yang aku miliki tidak ada artinya. Kemuliaan itu datang dari Bapa Allah yang di surga. Sebagaimana kalian mengatakan dia adalah Allah kami. Seperti itu. Nah, antikristus di dalam Yohanes itu disebutkan ada di antara mereka. Di antara kalian, wahai Kristen, kok malah jauh-jauh ke Islam? Memahami Bible itu harus sesuai konteksnya. Menginjili itu harus sesuai konteksnya. Kalau di Al-Quran asbabun nuzul. Kalau di dalam Bible itu gak tahu saya namanya. Jadi harus sesuai konteks. Adanya antikristus tidak pernah satupun Bible membahas akan datang agama Islam, tidak ada. Justru itu ada dari kalangan Anda sendiri. Antikristus itu ada di kalangan Anda sendiri yang menyangkal bahwa Bapa, Anak, dan lain sebagainya. Apakah itu maksudnya menuhankan Yesus? Tidak. Justru ayat yang lebih jelas mengatakan tidak mempercayai datangnya Yesus sebagai manusia. Yesus adalah nama dari manusia itu. Yesus adalah nama dari manusia. Oke, selesai ya. Sekian. Hei, mana ini Mas Muhammad Iman Afan? Waduh, timernya lagi tidak ada ya guys. Kemana itu? Apa? Berarti sudah habis ya Ustadz waktunya. Bang Kris, kamu kemana? Sudah lewat waktunya. Pas menit Iya. ke-7 langsung hantam saja Bang Rante dengan Pak John. Pas menit ke-7. Oke, Jadi nanti oke. menit ke-13 selesai. Oke. Sampai 13. Monggo, Ya. Bro Jadi Rante, saya mulai ya. siapkan dirimu. 3, 2, 1, Yang menarik mulai. sekali. Ya, Bro sudah menyentil ya tentang antikristus tadi, tentang apa ya? Tentang tirus ya. Tentang tirus tadi ya. Nah, kalau kita lihat sini tirus ini di mana? Itu Libanon ya. Tirus ini Libanon. Filistin ini Gaza ya. Filistin Gaza. Nah, di Yoel 3 ayat 4 dikatakan, lagi apakah sangkut pautmu dengan aku, hai Tirus dan Sidon dan seluruh wilayah Filistin? Apakah kamu ini hendak membalas perbuatanku? Ini Tuhan yang berfirman ya. Apakah kamu melakukan sesuatu terhadap aku? Maka dengan cepat, dengan segera aku akan membalikan perbuatanmu itu kepadamu sendiri. Jadi Gaza ini Hamas ya. Dan Libanon ini Hizbullah ya. Nah, kalau kita lihat di Wahyu ya. Di Wahyu, ini kan yang mereka apa kan antikristus kan. Kita berbicara tentang antikristus ya, Wahyu 20 ayat 4. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus. Nah, siapa yang memenggal-menggal kepala? Yang menggantung-gantung misionaris. Misionaris yang memberitakan tentang Yesus. Dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya. Nah, kita kembali lagi ya, binatang itu dan patungnya. Dan yang tidak juga menerima tanda pada dahi dan tangan kanannya. Siapa yang suka membunuh misionaris orang-orang Kristen? Coba kita lihat di mana ya? Di Pakistan sana, di Irak sana. Siapa yang membunuh orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan? Islam. Cuman Islam. Sampai hari ini, dari dulu sampai hari ini. 9 sampai 13 ya, 10, 11, 12, 13. Oh, sedikit lagi ya. Jadi penyembahan. Nah, kalau kita berbicara di sini ya, yang tidak menerima tanda binatang itu ya, pada tangan dan dahi. Sebenarnya yang paling disangkal Islam itu apa? Allah beranak dan tidak walam yulat, apa itu saya hafal. Itu yang paling disangkal oleh Islam. Yang ada di tulisan di Dome of the Rock itu. Itu doa, ucapan doa itu.
Kalau kita melihat yang ditaruh di dahi dan di tangan kanan itu, kita harus melihat ke orang Yahudi. Apa di dahi dan di tangan kanan orang Yahudi itu? Itu doa dan firman Tuhan itu. Nah, itu penyangkalan dari semua ini yang Islam lakukan. Ya kan? Yang kalimat syahadat itu. Ya kan? Tiada, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Sementara Allah mengatakan, anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Mungkin dilanjutkan oleh Bro John Peter. Silakan Bro. Oke, Bro. Jadi karena tema kita ini adalah antikristus, maka kita akan maksud dengan orang yang anti kepada Yesus Kristus ini. Mereka adalah orang-orang yang telah kebenaran apa yang tertulis di dalam kitab Injil. Jadi iblis ini menyesatkan kita manusia. Dia mengatakan kepada yang kalian baca itu sudah diputar-putar, sudah tidak benar lagi, itu sudah palsu. Ini ajaran iblis. Karena iblis kebenaran bahwa dia memang disalibkan. Fakta real, orang Roma akhirnya mengajarkan keyakinan itu kepada sendiri yang telah membunuh Yesus dan melihat sendiri bahwa Yesus benar-benar mati. Jadi bukan orang Yahudi, apalagi orang Arab yang tidak tahu menahu cerita. Betul-betul menyaksikan dan langsung menikam, langsung ke bagian lambung daripada Tuhan Yesus. Bahwa dia telah selesai, bahwa dia telah benar-benar mati. Tetapi Tuhan berkehendak agar semua melihat kemahakuasaan Tuhan. Sebenarnya hal yang mudah bagi Yesus untuk menghilangkan diri atau mengalih rupanya menjadi orang yang tidak dikenali oleh bangsa Roma itu. Tetapi Tuhan menginginkan agar kematian dia ini disaksikan oleh orang banyak. Di belakang hari ada orang yang menyesatkan, yang menerima ajaran iblis mengatakan dia tidak mati. Nah, kemudian mengatakan, bagaimana mungkin dia mati tetapi 3 hari? Itu tidak mungkin. Pasti dia tidak mati. Itu adalah hoax. 3 hari. Itu bertentangan dengan logika. Itu bertentangan dengan pikiran akal sehat. Orang dikatakan mati, tetapi bisa terima. Nah, inilah kesempatan iblis menyesatkan umat manusia. Makanya jangan bentur-benturkan supaya kalian bisa menerima kebenaran. 5, 4, Iya. 3, 2, Hindari makan bodrek. Oke, Lanjut. thank you John. Iya, justru kami minum bodrek nih John. Ya maaf tadi ku tinggal ke gereja Alika sebentar ya, sudah waktunya tadi. Ya, kembali ke Ustadz Juma dan Ustadz Najal 6 menit dari sekarang. 3, 2, 1. Iya, baik. Jadi gini, Bung. Ya, kalau berbicara mengenai orang yang membenturkan kepala, itu tidak ada di Islam membenturkan kepala. Yang ada sujud seperti yang dilakukan oleh Yesus. Yesus sujud, Bung. Bukan tripping, bukan. Tidak begitu Yesus itu. Sujud dia dalam beribadah. Dan itu dilakoni oleh para nabi. Dan itu memang dinubuatkan. Yesaya 66 nomor 23 itu. Semua orang sabat berganti sabat, bulan berganti bulan. Semua orang akan datang kemudian untuk apa? Untuk menyembah kepadaku, sujud dalam beribadah kepadaku. Dan itu kami praktekkan. Itu yang perlu Anda pahami. Sementara yang Anda praktekkan sekarang, memang Anda tidak sujud. Tetapi di dalam Yehezkiel 66 itu, di situ Tuhan akan datang dengan kobaran api, akan membunuh semua orang pemakan babi. Setiap hari Anda makan babi. Ayo, dan tidak ada di dalam kitabnya orang Yahudi akan menghanguskan orang yang sujud.
Bahkan di dalam kitab Yesaya itu sudah sangat jelas bahwasanya orang semua akan datang sujud menyembah kepada Tuhan, dan itu diperhatikan oleh umat Islam. Kalau pengajaran palsu mengajarkan tripping, mengajarkan makan babi. Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan akan datang dengan amukan amarahnya, akan menghanguskan orang-orang yang makan babi dan makanan-makanan yang menjijikkan seperti balao atau tikus. Itu ada di dalam kitabmu. Coba dipretelin itu, digunakan itu mata untuk melihat. Jangan mata untuk mendengar, kuping untuk melihat. Nggak nyambung. Sudah dikatakan bahwa antikristus itu berasal dari antara kita. Ini kalau dikatakan berasal dari antara kita, antikristus itu, apakah berasal dari Arab? Itu namanya tuyul, tukang tahayul. Sudah dikatakan berasal dari tengah-tengah kita. Cari di rumah orang. Bapaknya bilang begini, anak-anakku yang terkasih, di dalam rumah ini ada pencuri. Ya, dia datang ke rumah tetangga cari pencurinya. Padahal sudah nyata-nyata dikatakan di tengah-tengah kita berasal antikristus itu. Dan yang paling terpenting yang Anda harus pahami, pengajar-pengajar setan, pengajar-pengajar iblis itu tidak mengakui Yesus itu datang sebagai manusia, tetapi datang sebagai Tuhan. Nah, sekarang kita tanya, siapakah di antara kita yang menganggap Yesus itu datang sebagai Tuhan? Dan siapa di antara kita yang menganggap Yesus itu datang sebagai manusia? Ayo, berkaca. Kaca, biar sadar. Silakan Dinda Wafi. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya tidak ada ya satupun ajaran Yesus yang mengajarkan kalau dia itu harus disembah sebagai Tuhan. Tidak ada. Oleh karena itu istilah antikristus itu sebenarnya sudah disebutkan secara tegas di dalam Bible, ada di antara teman-teman Kristen sendiri. Maka dari itu ajaran Yesus yang sebenarnya itu sudah Allah sebutkan di dalam surah An-Nahl ayat 36. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna", sungguh aku telah mengutus fi kulli ummatin, di setiap umat, rasulan, seorang utusan. Apa tujuan mereka? Apa tujuan Allah mengutus suatu utusan? Aniya'budullah, hanya untuk menyembah kepada Allah, bukan yang lain. Maka dari itu kalau kita lihat di Bible, di Yohanes, apakah Yesus dan Bapa itu satu pribadi? Kan tidak, dua pribadi gitu loh. Yesus tidak pernah menyebut dirinya Allah. Bahkan dia menyebut Bapa sebagai Allah dan satu-satunya Allah yang telah mengutus dia. Sebagaimana Yohanes 17 nomor 3. Dan Yesus adalah yang diurapi Allah berdasarkan Kisah Para Rasul 10 nomor 38. Apakah yang diurapi itu sama dengan yang mengurapi? Kan tidak. Dan Roh Kudus sebagai minyak, apakah sama dengan yang mengurapi dan yang diurapi? Kan tidak sama, teman-teman. Gitu loh. Dan apakah Yesus setiap berdoa itu selalu mengembalikan kepada dirinya? Tidak pernah. Pasti akan mengembalikan kepada Bapa Allah yang di sorga. Maka dari itu juga Yesus adalah pembela orang yang beriman. Maka ia berbeda dengan Allah, yang kepada Allah ia mengutarakan pembelaannya atas orang-orang yang beriman. Dan Yesus sebagai yang mati tentu berbeda dengan Allah. Roma 8:34 itu. Jadi ajaran Yesus ini sudah jelas di dalam Bible. Apalagi yang bertinta merah. Tidak ada yang mengindikasikan dialah sang Tuhan itu sendiri. Tidak ada. Justru surat-surat Paulus lah yang merusak ajaran-ajaran Yesus, dan kita sebut itu adalah anti-Kristen, anti pengikut Kristus. Karena di dalam tinta merah Bible tidak ada itu ajaran mengatakan dia itu Allah, tidak ada. Jangan ngarang-ngarang teman-teman ini. Sekian 3, 2, 1. Iya, sangat mantap, sangat berisi. Iya, untuk pihak Rantai Perak dan John harap lebih fokus ya, lebih fokus, dan buat para typing harap sopan ya.
Jika kalian mendukung Bang Zuma dan Ustadz Najak, ketik 1 dari pihak Tuhannya Yesus. Dan jika mendukung Rate Perak dan John, ketik 2 dari pihak menuhankan Yesus ya. Dan terus tap-tap dan share agar kita sama-sama menonton ini. Dan semoga kita mendapat berkah dari ini. Dan semoga John diberi hidayah ya. Ya, dan ke Rate Perak silakan 6 menit dari sekarang. 3, 2, 1. Jadi tadi berbicara tentang binatang buas antikristus itu ya. Binatang buas dan antikristus itu penguasa-penguasa ya. Nah, itu yang ditulis di dalam apa ya? Yohanes mengatakan bahwa lima dari penguasa ini, penguasa antikristus ini sudah jatuh ya. Yohanes waktu itu di binatang yang ke apa? Di kerajaan yang ke-6 ya. Nah, kerajaan yang ke-6 waktu itu Romawi ya. Dan Yohanes sedang berbicara tentang kerajaan yang ke-7 yang akan datang. Nah, kerajaan yang ke-7 yang akan datang itu kerajaan pasti yang akan mengalahkan Romawi ini ya. Nah, kerajaan muncul itu kerajaan Islam. Yang menggantikan kerajaan Romawi itu kerajaan Islam. Dan kerajaan yang ke-7 itu kerajaan yang ke-7 itu dia juga yang ke-8 ya. Jadi dia akan datang kembali di akhir zaman. Itu yang saya katakan tadi, saya sudah ceritakan tadi ya. Yang satu ada, yang satu belum datang. Jadi yang satu ada ya Romawi. Yang satu belum datang, yang ke-7 yaitu Islam. Datang di abad ke-7. Dan yang ke-8 dia juga yang ke-7 itu dia juga itu. Makanya saya bilang di abad 21 Islam ini akan bangkit kembali ya. Dan saya lihat memang ini sudah akhir zaman ya. Sudah memang kedatangan Tuhan ini di akhir zaman. Karena pengetahuan sudah dicurahkan kalau kita lihat ya. Nah, kita lihat sebenarnya ini coba kita lihat pola Babel ya. Pola Babel coba kita lihat ya. Pola Babel. Nah, kita lihat kalau pola Babel, kita lihat pola Babel ini ya. Ini Babel pertama ini orang-orang apa yang dimusnahkan oleh Tuhan ya. Dia di 35 sebelum Masehi. Jadi 35 sebelum Masehi itu orang-orang perkasa, orang-orang yang dimusnahkan Allah di air bah ya. 35 sebelum Masehi. Baru dia berlangsung kembali di abad 21 sebelum Masehi. Nah, Babel itu menara apa ya? Nimrod ya. Menara Babel. Nimrod. Baru abad ke-7 sebelum Masehi mana? Babel apa ya? Nebukadnesar ya. Pembuangan Israel itu ya ke Babel. Nah, kita tahu letak Babel ini di mana? Itu di Irak terus. Dan abad ke-7 kekhalifahan Abbasid itu di Irak, di Baghdad. Nah, abad ke-21 ini yang terakhir ini sampai ada orang yang mengaku, ada orang yang pernah mengaku bahwa Saddam Hussein itu titisan dari Nebukadnesar ya. Nah, Abu Bakar al-Baghdadi pernah mengklaim bahwa dia adalah khalifah terakhir. Nah, jadi memang itu di Irak, akan terjadi di Irak kembali. Semua ini pola ini untuk musuh-musuh Allah ini bergerak dari Irak ya. Nah, sementara Tuhan akan berdiri di Israel. Jadi bangsa-bangsa lain ini akan bersekutu dengan Babel, Irak ini sementara Herman untuk menyerang. Dan nama bangsa-bangsa itu sudah disampaikan ya di Alkitab, itu sudah disampaikan nama bangsa itu. Sekarang ini posisi untuk sekarang ini itu itu negara-negara Muslim semua itu. Jadi cocok, Alkitab memang mengatakan tepat sekali. Bayangkan sudah dikatakan ribuan tahun yang lalu dan kita lihat siapa dia sekarang. Negara-negara Muslim semua. Mungkin begitu, mungkin dilanjutkan oleh Bro John Peter. Thank you, brother. Makanya saya buat adekku Juma sama adekku Naza Media ini. Inilah efek kalian suka mentor, menjadi terbentur itu, kena kening, kena kepala, jadi Juma itu. Bahwa yang menyesatkan itu, yang antikristus datang dari kita. Memang benar itu. Tepat sekali. Nah,
Dia pergi ke Arab membawa kitab tersebut, ya. Dia pergi ke Arab membawa kitab tersebut. Benar. Ini Waraka bin Naufal yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Waraka bin Naufal. Karena apa? Dia telah dimanfaatkan oleh penyesat antikristus itu cerita sesungguhnya yang terjadi di Israel. Padahal di kisah Israel dikatakan Yesus dia tidak disalibkan. Terus siapa yang disalibkan, Pak Pendeta Waraka? Katakan saja Tuhan tidak memberitahu tentang rahasia Tuhan. Gampang toh. Tuhan tidak tahu hari kiamat. Ya, Yesus sendiri tahu hari kiamat untuk menghakimi, untuk mengazab kamu, menghadap kami sekalian yang menolak dia. Jadi Yesus bahkan datang sendiri, bukan nggak tahu. Ketika dia datang bersama dengan malaikat dalam naungan awan, azab akan menghakimi kita. Coba ditanya, apakah Allah Subhanahu wa taala tahu hari kiamat? 4, 3, 2, Iya, tidak mengerti. 1. Aduh. John lebih fokus dong dari pihak RT Perak, dan John lebih fokus kepada apa yang diberikan mosi oleh pihak Bang Zuma. Mungkin kalian kurang paham maksudnya. Mungkin dari pihak Bang Zuma mungkin kita lebih bisa mengertiin. Mungkin mereka kurang nangkep bahasa yang terlalu tinggi gitu kan, agak dirunutkan gitu. Oke, silahkan kepada Bang Zuma. 3, Oke. 2, 3, 2, 1. Jadi saran saya kepada Bang John ini mending live mandi lumpur daripada membahas tentang antikristus. Mana ada kami anti terhadap Yesus? Kami nggak anti. Dia mengajarkan apa? Aku datang kepada Bani Israel. Kami anti nggak itu? Tidak, kami aminkan. Dia katakan, aku utusan Tuhan. Kami anti nggak kepada itu? Kagak. Kami aminkan. Apa yang dari Yesus kami aminkan. Kami dengarkan bahwa dia diutus kepada Bani Israel. Yes, Anda lari ke Waraka. Apa nggak ada lagi tempat bersembunyi gitu ya? Wahyu 3 nomor 9. Lihatlah beberapa orang dari jemaat setan, iblis, hantu, tuyul, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Di mana Waraka mengaku orang Yahudi? Waraka nggak pernah mengatakan dirinya orang Yahudi. Tapi yang mengatakan dirinya orang Yahudi itu adalah Paulus. Yang mengatakan dirinya orang Yahudi itu adalah penulis kitab Anda sendiri. Dia orang Farisi, keturunan Benyamin, yang sudah dinubuatkan akan berlaku seperti apa? Serigala. Itu loh. Wahyu 3 nomor 9, jemaat setan itu berasal dari orang-orang yang mengaku dirinya orang Yahudi. Melainkan mereka itu bukan orang benar, dia itu pendusta. Itu dalil, Bung, telan itu. Jadi kalau saudara Rantai Perak lagi-lagi Irak, perang, bawa-bawa apa segala macam, Bung, saya katakan kepada saudara, sebelum terjadi penyesatan yang dilakukan kemudian oleh antikristus, kata Yesus di dalam Lukas 21, baca. Dibaca itu pelan-pelan. Ya. Tetapi sebelum itu terjadi, kamu semua murid-muridku, bukan kalian ya, kalian kan bukan Yahudi. Kamu semua murid-muridku akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan di penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa dengan namaku, oleh karena namaku. Nah, siapa yang melakukan penganiayaan, pembunuhan, penangkapan kepada murid-murid Paulus angkatan pertama? Siapa? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi cobalah dibuka itu mata, kalau perlu dirobek sampai di kuping supaya dilihat itu Bible. Ada datang orang penyesat menangkap murid-murid Yesus, menyesah murid Yesus, menganiaya murid Yesus, menangkapi murid Yesus, membawa murid Yesus ke rumah-rumah ibadat, dan juga menghadapkan murid-murid Yesus ke raja-raja dan mengatasnamakan nama Yesus. Itu siapa coba? Kenapa lari ke Waraka, lari ke Hamas segala macam? Cobalah, kalau nggak sanggup ya live mandi lumpur aja, itu lebih bagus. Silakan Dinda Wafi.
Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu jadi begitu ya teman-teman. Kita harus tahu dulu definisi antikristus itu apa gitu loh. Antikristus dari kata anti. Anti ini kan bisa berarti menyangkal apa yang diajarkan Yesus. Bisa berarti menolak apa yang diajarkan oleh Yesus, begitu. Sedangkan kita sebagai orang Islam itu mengimani, kita beriman terhadap ajaran-ajaran yang dibawa oleh Yesus. Contohnya, Yesus hanya mengikuti instruksi dari Bapa. Dia tidak pernah mengatakan instruksi itu dari dirinya sendiri. Yohanes 8 nomor 28. Karena Yesus hanya pesuruh Allah. Begitu. Hidup dan kuasa Yesus adalah pemberian Bapa. Anda lihat dalam Yohanes 5, 26 sampai 27. Dan pengetahuan Yesus bergantung kepada Bapa, bukan dari dirinya sendiri. Yohanes 5 nomor 19 sampai 20. Dan Yesus, Bung, tidak menyeru manusia agar menghormatinya, tidak, tetapi agar menghormati Bapa. Yohanes 8 49 sampai 50. Maka dari itu Yesus bukanlah Allah. Sebab Yesus berkata, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku. Yang mana kamu berkata dia adalah Allah kami," kata Yesus. Yohanes 8 nomor 54. Yesus tidak merasa pantas untuk mengangkat dirinya. Akan tetapi dia tahu bahwa Bapa telah memilih dia. Yesus tidak mungkin menjadi seorang bapa atau Allah, sebab Allah pantas untuk mengangkat dan mengagungkan dirinya sendiri. Yesus tidak pernah mengagungkan dirinya sendiri, bro. Kemudian Yesus itu tahu bahwa dia datang bukan atas kehendak dirinya. Dia adalah milik Allah, datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Sama seperti kita. Kita semua milik Allah, dalam kuasa Allah, dan datang dari Allah, dan akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat di dunia ini. Yohanes 8 nomor 42, bro. Adapun orang-orang yang durhaka dan ingkar, mereka adalah pengikut-pengikut iblis, antikristus. Mereka adalah anak-anak iblis, mereka adalah partai iblis, bukan partai Allah. Maka dari itu para ulama kita mengatakan, innal farqa baina maqamil khaliq wal makhluk. Perbedaan antara derajat sang pencipta dan ciptaannya, huwal haddul fasil bainal kufri wal iman, adalah pembatas antara orang yang beriman dan orang yang kafir. Wa na'taqidu anna man khalaqa bainal maqamaini faqad kafara wal iyadu billah. Dan barang siapa yang mencampur adukkan antara derajat Allah dan makhluknya, dia sungguh kafir. Selesai. Iya, terima kasih banyak, Masya Allah. Sungguh berisi ya, guys. Semangatin dong si John sama si Rate Perak biar mereka semangat ya. Dan yang buat udah nge-give, makasih banyak orang-orang baik murah rezeki. Ya sekali lagi, ketik 1 jika kalian mendukung Bang Zuma dan Ustadz Naja ya dari pihak Tuhannya Yesus yang satu Tuhan. Dan ketik 3 yang mendukung John Peter dan Rate Perak dari pihak yang menuhankan Yesus dari 3 Tuhan. Oke, semangat buat Rate Perak, 3 menit dari sekarang. 3, 2, 1. Ini belum mulai. Ya, Rate Perak lagi sholat Isya apa? Rate Perak? Ikut di mute semua. Oke. Iya, saya kira saya sudah buka mic. Sorry. Saya sudah bicara tadi. Tapi nggak tahu ternyata mulai saja waktunya. 2, 1. Iya, jadi tadi teman-teman senang mengutip dari kitab apa ya, Yohanes, di mana Yesus sedang berbicara di sana. Kitab Yohanes itu kalian mau ambil di pasal manapun, itu sudah menghancurkan kepercayaan Islam. Karena setiap kali disebutkan Yesus di situ sebagai anak dan Allah adalah Bapa, nah itu yang kalian sangkal. Kalian mau ambil di mana? Yohanes pasal 5. Oke, saya lihat. Saya ulur waktu, saya buang waktu untuk kalian. Yohanes 5. Sebenarnya ada yang lebih penting ya. Kalian mau ambil di Yohanes 5 ini, penyembuhan para hari Sabat. Kalian mau lihat di mana ajaran kalian ini hancur di sini. Iya. Kita lihat ya.
Kita ambil di Yohanes 5 ayat 48 ya. Ayat 40 berapa ini ya? Nah, ini sini kan yang dikutip tadi kan, aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Itu kan yang dikutip tadi. Tetapi tentang kamu, aku memang tahu bahwa di dalam hati kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dari Bapakku. Jadi Ustadz kalau baca terus ya. Aku, yang Ustadz kutip tadi di ayat 41 ya. Lihat di ayat 43. Aku datang dari Bapakku. Dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Ini yang saya ambil, aku datang dari Bapakku. Bapakku ini siapa? Bapakku, bapaknya Bapa yang dipanggil oleh Israel Bapa kami. Di sini Yesus menyebut Bapakku, bukan Bapa kami. Islam sangat menyangkal ini. Antikristus menyangkal Allah adalah Bapa dan Yesus Kristus adalah anak Allah. Makanya saya bilang, kalian mau kutip dari kitab Yohanes, di mana pasal kalian kutip di situ menunjukkan bahwa Islam ajaran antikristus. Islam menyangkal Yesus Kristus adalah anak Allah dan Allah adalah Bapa. Coba kita undur lagi Ustadz ya, ke ayat 326 di pasal yang sama. Saya cuma kutip-kutip di pasal yang sama. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi Tuhan Yesus menyebut Allah Sang Pencipta itu Bapaknya, dan Bapa itu ada di dalam dia. Ya, dia sudah melihat Bapa. Itu yang dia katakan ketika Filipus menanyakan, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Karena hakikat Yesus Kristus adalah pencipta itu sendiri. Yang Israel panggil Bapa itu. Hakikat Yehova itu. Di sini dikatakan di ayat 26 ya. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Nah, ini Tritunggal ini sudah dua di sini. Bapa memiliki hidupnya sendiri, anak memiliki hidupnya sendiri. Hakikatnya anak dan Bapa adalah hakikat tetragramaton Yehova pencipta itu. Semakin kelar ini, ajaran Islam semakin kelar kalau kita lihat di sini. Dan ia, dengar ya, ayat selanjutnya 27. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia yang Mesias itu. Yesus mengaku dialah sang Mesias yang akan datang untuk menghakimi bangsa-bangsa. Siapa sebenarnya yang akan datang untuk menghakimi bangsa-bangsa? Kita lihat di Yesaya 63 atau 5. Aku sendiri, Tuhan sendiri. Lalu dikatakan di kitab Wahyu, siapa aku sendiri itu? Namanya Firman Allah. Pada pahanya tertulis Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Itu Yesus Kristus sendiri yang berbicara di dalam perjanjian lama. Aku seorang diri lah yang akan melakukan pengirikan. Itu yang saya bilang tadi. Kalian akan menyerang Israel dan Tuhan sendiri yang akan menghakimi kalian di Israel. Itu dikatakan di Yesaya 65. Dan kamu bisa lihat rujukannya itu di Wahyu, kitab Wahyu. Siapa? Namanya Firman Allah, Yesus Kristus itu sendiri. Di pahanya tertulis Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dia yang akan menghakimi. Seluruh orang termasuk Nabi Muhammad yang kalian bilang Nabi, kalian akan Nabi, akan dihakimi oleh Allah itu sendiri. Siapa Allah itu? Firman Allah, Sang Mesias itu namanya ialah Firman Allah. Jadi itu jelas. Oh, mungkin hampir saya ambil waktu semua ya. Bro John, silakan sambung bro. Hampir habis waktunya. Tekan dulu bro nanti sebentar ya. Oke, langsung kita lompatkan aja ya. Makanya guys, di follow ya TikTok si John ya. Kita sarankan John untuk seperti kata ini ya, mandi lumpur, satu paus siram air lumpur, satu singa siram air baptis. Semoga John lebih mendapatkan ini ya di mandi lumpur ya John, jangan dunia debat. Silakan kepada Bang Zuma 6 menit dari sekarang. Iya, jadi gini, saatnya saatnya Bang Rante Perak paham kenapa Yesus itu memanggil Tuhannya dengan sebutan Bapa. Di dalam ilmu psikolinguistik, Bang, pembelajaran retorika bahasa, itu istilah yang kemudian dikenal
prinsipal kooperatif. Apa itu? Satu cara pandang atau cara manusia untuk bisa berkomunikasi terhadap manusia lainnya. Ini yang perlu Anda pahami. Coba kita lihat di dalam Yesaya 31 ya, supaya Anda itu paham. Oh, kenapa Yesus manggil Tuhan dengan sebutan Bapa? Yesaya menjelaskan, hai anakku, jangan engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada kekasihnya. Rasulullah Muhammad SAW disebut sebagai kekasih Allah, karena Tuhan akan memberi ajaran kepada yang dikasihnya, seperti seorang bapa kepada anak yang disayangi. Amsal juga menerangkan hal yang sama. Jadi jangan Anda kemudian mengatakan, oh Bapak itu berbeda dengan konsep ketuhanan Islam, karena di Islam tidak memanggil sebutan Bapak. Tunggu dulu, orang-orang saleh itu semua adalah kekasih-kekasih Allah. Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Ternyata kekasih Allah itu identik dengan anak Tuhan. Dalam arti kata, orang yang intim, orang yang saleh. Makanya saya katakan, cobalah belajar. Jadi kalaupun umpama memang benar Yesus yang adalah kami sebut sebagai Nabi Isa itu menyebut Tuhan dengan sebutan istilah Bapa, maka teman-teman Kristen harusnya sadar dari sekarang. Diharuskan mengembalikan Anda itu kepada pemahaman dan maksud ucapan itu, sebagaimana orang umum dikenal dengan orang Israel yang umum secara global, mereka memahami panggilan Bapa itu untuk kepada Tuhan yang mereka kemudian sembah. Makanya Nabi Isa sendiri yang merupakan orang Israel, agar dakwanya diterima oleh bangsanya, dia pun harus mengikuti kaidah bahasa yang memasyarakat, yang digunakan, yang dijadikan sebagai budaya rasa bahasa setempat dengan penyebutan itu. Itulah yang saya maksud ilmu psikolinguistik. Yesus itu orang cerdas. Dia paham retorika dakwah. Makanya Yesus untuk menutupi bahwa dirinya itu Tuhan dalam arti kata anak Tuhan seperti pemahaman Oten hari ini, maka coba Anda baca di dalam Matius 5 nomor 2 dan nomor 9. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Kata Yesus, berbahagialah orang yang membawa damai, karena orang yang membawa damai, mereka akan disebut sebagai anak-anak Bapa. Itu untuk apa Yesus mengatakan itu? Untuk mematahkan argumen Anda bahwa Yesus disebut anak Tuhan. Itu dia juga mengatakan kepada Yahudi lain, anak-anak Tuhan, supaya Anda tidak menganggap dia sebagai Tuhan. Ya, menganggap Yesus itu Tuhan, itulah antikristusnya. Silakan Juragan Lato-Lato. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Mas Rantai Perak membaca Wahyu ya, Wahyu 16, bahwa di pahanya tertulis raja dari segala raja. Itu kan masa Yesus bertato kan, enggak kan ya? Kalau saya gambarkan kan pusing saya, kayak apa berarti? Masa kayak gini bro ini? Rambutnya panjang. Ya, di matanya Wahyu 16 nomor 12, di matanya berapi-api ya. Ini mata api. Kemudian di sini ditulis raja dari segala raja, kan gak etis gitu bro. Karena kata Paulus itu terkutuklah orang yang berambut panjang gitu loh. Kan gak enak gitu. Jadi jangan pakai ayat itulah gitu. Kalau kita lihat di dalam surah Al-A'raf bro, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan persis seperti yang diajarkan kepada Yesus. Apa? Yaitu Al-A'raf 188 bro. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, "la amliku li nafsi naf'an wala dharra." Katakanlah Muhammad bahwa aku tidak memiliki atas diriku sendiri, tidak bisa berbuat manfaat dan tidak bisa mengadakan bahaya. Illa masya Allah, kecuali atas kehendak Allah. Makanya beberapa kali Yesus mengatakan, kemuliaanku tidak sedikit pun berarti semua kehendak Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani yasu. Andaikan aku bisa membuat hal-hal gaib, maka niscaya aku akan menebarkan banyak kebaikan dan menolak kejahatan. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Tetapi aku hanyalah penyampai berita gembira,
penyampai peringatan bagi orang-orang yang beriman, bro. Begitu. Dan ini sama seperti pengajaran Allah kepada Yesus. Makanya Yesus menyangkal bahwa ia memiliki kemahakuasaan. Dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30, bro. Yesus menyangkal bahwa ia memiliki kemahatauan. Yesus berkata, tetapi tentang hari dan saat itu